Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai 37, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami alami di dalam hidup kami. Terkhusus pada pagi hari ini, kami boleh menerima kasih karunia Tuhan melalui kehidupan. Dan sepanjang hari ini kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Namun sebelum kami memulainya Tuhan, terlebih dahulu kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hidup ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami saat ini, supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami dapat mengerti dan kami pahami, dan boleh kami berlakukan di dalam hidup ini. Ya Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai 37, firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu,
segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca bersama. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang senantiasa merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai 37, oleh renungan harian diberikan tema takjub vs cemburu. Banyak hal-hal yang membuat kita takjub kepada seseorang, walaupun banyak juga hal-hal yang membuat kita cemburu terhadap tindakan-tindakan orang lain. Akibatnya, kadang kita marah, bahkan membenci orang yang membuat kita melahirkan kecemburuan. Saat Yesus menyembuhkan dan mengusir setan, orang Farisi menuduh Yesus menggunakan kuasa penghulu setan. Saat itu penyembuhan terhadap orang yang kerasukan setan itu justru menimbulkan dua reaksi, yaitu reaksi yang menimbulkan rasa takjub dari orang banyak, bahkan telah menimbulkan diskusi bahwa mungkin Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Sedangkan reaksi yang lain adalah tindakan orang-orang Farisi yang marah, sehingga menuduh Yesus mengusir setan dengan pertolongan Beelzebul. Yesus tahu bahwa orang Farisi juga mempraktekkan ritual pengusiran setan. Bahkan orang Farisi meyakini bahwa setan hanya dapat diusir dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengamati perjalanan keseharian kita, maka pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menyaksikan seseorang berhasil melakukan sesuatu, kita pun ikut bangga?
Ataukah kita justru memberi respon seperti orang Farisi yang justru cemburu terhadap tindakan baik yang dilakukan oleh Yesus? Dari bagian ini kita belajar bahwa takjub akan memberi daya dorong terhadap diri kita untuk berbuat yang lebih baik. Sedangkan cemburu akan membuat kita marah dan bisa jadi kita membenci orang yang kepadanya kita menaruh cemburu. Karena itu, jangan cemburu jika orang lain berhasil melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama. Tuhan akan senantiasa menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kepadamu saat ini kami boleh bersyukur bahwa firman-Mu selalu mengingatkan kami untuk juga ikut berbangga jikalau ada sesama kami yang mengalami keberhasilan oleh karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami dijauhkan dari rasa iri dan cemburu yang akan membuat kami tidak lagi mengalami damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pada saat ini Tuhan boleh memampukan kami dan menguatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan yang senantiasa dialami oleh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, dengan segala keadaan-keadaan yang mereka rasakan. Namun kami tetap memohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kami kekuatan, keteguhan iman, kesehatan, supaya kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak kami, bahkan ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan, biarlah kami tetap tegar dan selalu berpaut kepada Tuhan, dan tetap yakin bahwa berkat Tuhan akan senantiasa tercurah atas kami. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa kepadamu untuk perjuangan dari anak-anak kami, baik dalam dunia pendidikan saat ini, yang mana mereka harus belajar dari rumah. Biarlah Tuhan mereka tetap kuat, sehat, semangat, tekun dan rajin untuk mengikuti pelajaran yang didampingi oleh keluarga, terkhusus orang tua. Kami juga berdoa bagi beberapa anak-anak kami, PPGT Jemaat Lobatua, yang akan mengikuti tes. Tuhan Bapa di sorga, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mau serahkan segala persiapan anak-anak kami. Banyak saingan yang akan mereka hadapi, tapi yakinkan mereka Tuhan bahwa Engkau akan bersama dengan anak-anak kami, dan mereka akan mengikuti tes dengan tenang, dan pada waktunya mereka boleh menyaksikan kebaikan Tuhan
dengan mendapatkan apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Bapa di sorga, kami juga datang mengucap syukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini. Kami berdoa buat Daniel Galaran, Hizkia Suprihatin Kabanga, Solideo Christian Magido, yang mana mereka boleh mengalami pertambahan usia 1 tahun ini. Biarlah mereka tetap percaya dan yakin bahwa di usia yang Tuhan karuniakan pada mereka masing-masing akan membuat mereka semakin mengandalkan Tuhan. Yang berulang tahun pernikahan sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, pendidikan, usaha, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu ya Tuhan, semakin memampukan mereka untuk merasakan bahwa dalam situasi apapun, kasih dan kemurahan-Mu selalu dinyatakan. Kami juga datang mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik yang ada di rumah sakit, di Makassar, di Toraja, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan kasihilah mereka, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang mengalami kesulitan hidup oleh karena situasi dan kondisi saat ini, kami percaya Tuhan punya jawaban atas setiap persoalan yang mereka hadapi. Bahkan Tuhan akan mengutus kekasih-kekasih-Mu yang Engkau berkati untuk berbagi berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Bapa di sorga, kami datang berdoa bagi pemerintah kami, tenaga medis, TNI Polri, bahkan juga Tuhan media, para peneliti. Kami datang memohon Engkau pakai mereka menurut kuasa dan kehendak-Mu, supaya keadaan dan kondisi yang kami alami oleh karena pandemi COVID-19 ini tidaklah membuat kami semakin menderita, tetapi membuat kami semakin peduli, saling mendukung dan terus bekerja sama, supaya mereka yang ada di garda depan ini tetap semangat untuk menangani situasi yang membuat kami saat ini terbatas dalam kegiatan. Dan pada waktunya kami percaya situasi ini akan kembali baik, dan kami pun boleh melakukan kegiatan-kegiatan kami dengan aman. Terkhusus kami boleh kembali melakukan ibadah bersama di gereja. Itulah harapan dan kerinduan kami. Mohon Tuhan Engkau mendengar, Engkau menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak. Bapa di sorga, inilah kami yang datang memohon pertolongan dan belas kasihan-Mu dengan tetap melindungi kami sepanjang hari ini. Karena kami mau serahkan seluruh hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.